Pelajaran rohani yang kedua dari perempuan Kanaan yang percaya, yaitu perempuan Kanaan tidak menyerah atau tetap tegar di ayat 23 sampai yang ke-26. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ketika perempuan itu datang, mendekati Yesus, Yesus berdiam. Yesus tidak memberi harapan atas permohonan perempuan tersebut. Bahkan Yesus membuat satu pernyataan bahwa ia diutus hanya untuk bangsa Israel atau domba-domba yang terhilang dari orang-orang Israel. Hal ini memberi kepada kita bahwa selama Yesus ada di muka bumi, misinya belum keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa selain bangsa Israel. Tetapi setelah Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan, maka pada waktu itulah misi menjangkau jiwa-jiwa terbuka lebar yang kita kenal dengan nama The Great Commission atau amanat agung. Jadi dari perikop di mana anak perempuan Kanaan disembuhkan dari kuasa roh jahat, hal ini adalah suatu pengecualian. Jadi pengecualian ini tidak hanya terjadi di dalam perjanjian baru, tetapi juga terjadi di dalam perjanjian lama. Ketika pelayanan dari seorang nabi yang bernama Elia, di mana dia menyembuhkan seorang anak janda di Sarfat. Ya, saudara bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Perempuan Kanaan ini sadar, kalau ia datang ke Tuhan Yesus, dia mempunyai satu resiko. Bahwa risikonya ia bisa ditolak, ia bisa diusir keluar dari rumah tersebut. Namun demikian, kalau kita membaca perikop itu, perempuan itu tetap nekat menghampiri Yesus. Karena perempuan Kanaan itu sudah terjepit, dia tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Karena melihat anaknya sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dan dia percaya hanya sanggup ditolong oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu kembali melihat di ayat yang ke-26, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi pada ayat yang ke-26 ini, Tuhan Yesus tidak sedang mengatakan bahwa perempuan itu adalah anjing. Tetapi ada dua hal yang perlu kita perhatikan di ayat 26 ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sedang memakai satu gaya bahasa yang disebut gaya bahasa metafora. Ya, Bapak Ibu bisa mencari pengertian metafora. Yang kedua, di situ Tuhan Yesus sedang memakai satu yang disebut dengan urutan prioritas dalam hal makanan. Saudara perhatikan, dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing. Jadi makanan itu untuk anak-anak dulu, baru kepada anjing. Dan kita tahu bahwa di mana anak-anak ini merupakan gambaran atau simbol daripada orang-orang Yahudi, sedangkan anjing merupakan simbol gambaran orang di luar non-Yahudi. Ada penafsir memberikan tentang prioritas ini di dalam surat Rasul Paulus, yaitu di dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cerita perempuan Kanaan yang percaya ini, konteksnya, peristiwanya terjadi di rumah. Oleh karena peristiwa ini di rumah, maka anjing yang ada di situ bukanlah anjing liar, anjing yang ada di pasar atau di jalan, tapi anjing inilah anjing peliharaan. Sebagaimana di dalam bahasa aslinya dia memakai kata kunarios, anjing peliharaan. Mengapa perempuan Kanaan ini begitu tegar dan tidak menyerah meskipun
ada banyak rintangan yang ia harus hadapi? Jawabannya karena kasih-Nya yang begitu besar kepada anaknya. Ketika kita mempunyai kasih yang besar kepada anggota keluarga kita, maka kita siap untuk berkorban. Ketika kasih kita begitu besar kepada Allah, maka kita siap melakukan apa saja demi kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kasih Allah kepada kita begitu besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Haleluya. Mari kita berkaca dari perempuan Kanaan ini perihal kita mengikuti Tuhan Yesus. Janganlah kita menjadi pribadi yang gampang menyerah atau putus asa ketika berhadapan dengan tantangan kehidupan, ketika kita berhadap dengan masalah kehidupan. Kenapa demikian? Karena ada Allah di pihak kita. Janganlah kita menjadi pribadi yang gampang ngambek, kecewa, kepahitan dengan Tuhan, karena doa-doa kita belum dijawab. Karena kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Jangan kita menjadi pribadi yang berpikir negatif kepada Tuhan, bahwa segala yang terjadi dalam hidupku ini karena Tuhan menghukum saya, karena Tuhan pilih kasih. Ingat bahwa Ia adalah Bapa kita yang baik. Salah satu contoh di dalam Alkitab, seorang yang tidak menyerah ketika ada tantangan dalam kehidupannya, yaitu seorang wanita atau janda dengan seorang hakim yang lalim. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Dikatakan bahwa dia ada seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak peri kemanusiaan, hakim yang tidak mengenal Allah. Tapi janda ini butuh pertolongannya, dan janda ini tahu bahwa hakim ini yang mampu menolong persoalannya. Sehingga janda ini dikatakan datang terus memohon kepada hakim tersebut. Tetapi setiap kali datang hakim itu menolak. Setiap kali datang hakim itu menolak. Tapi janda ini tidak menyerah. Janda ini terus datang memohon kepada dia apapun yang terjadi, karena ia tahu pertolongannya yang dapat menolong persoalannya adalah hakim tersebut. Dan Alkitab mencatat akhirnya hakim itu luluh hatinya dan memberikan pertolongan kepada janda tersebut. Dengan kata lain, melalui perumpamaan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sikap tidak mudah menyerah adalah sikap yang disukai Allah. Sikap yang tidak mudah menyerah adalah sikap yang dihargai Allah. Sikap yang tidak mudah menyerah adalah sikap yang diberkati oleh Allah. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?